Suasana sudah sepi, hanya suara detak jam dinding saja yang saat itu ku dengar. Rumahku bisa dibilang cukup besar, dengan ruangan dan lorong-lorong, serta lukisan-lukisan besar yang terpampang di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang ada sesuatu di rumahku. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Manusia seringkali sibuk akan kehidupannya sendiri. Kadang karena kesibukannya itu, kita suka lupa akan kehidupan lain di sekitar kita. Di lingkungan, kadang kita juga sering tak menghiraukan apa yang terjadi di sana. Namaku Didit. Sekarang aku kuliah di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Menginjak semester 3, aktivitasku menjadi sangat sibuk sekali di kampus. Aku harus rela mengorbankan hidupku menjadi hanya beberapa jam saja, bahkan aku jarang sekali pulang ke rumah. Setiap hari aku berada di kosan. Jika pulang ke rumah pun aku sambil mengerjakan tugas. Saat itu sudah hampir 3 bulan aku tidak pulang ke rumah, dan hari itu aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Rumahku terbilang lumayan jauh. Malam itu aku sampai ke rumahku. Perjalananku menghabiskan waktu selama 3 jam. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 10 malam. Sampai di depan rumah, terlihat lampu rumah mati. Biasanya kalau lampu sudah mati, berarti orang tuaku sudah pada tidur. Benar saja, beberapa kali aku ketuk pintunya, tidak ada jawaban apa-apa. Aku mengambil kunci yang biasanya disimpan di atas ventilasi pintu, hingga akhirnya aku bisa masuk ke dalam rumahku. Suasana sudah sepi, hanya suara detak jam dinding saja yang saat itu ku dengar. Rumahku bisa dibilang cukup besar, dengan ruangan dan lorong-lorong, serta lukisan-lukisan besar yang terpampang di dinding. Aku bergegas ke kamarku, mengganti pakaian, dan lalu menyimpan pakaian kotor ke kamar mandi. Ada yang tidak biasa, jam segini ayahku biasanya nonton TV. Tapi malam itu, dia sepertinya sudah terlelap. Aku coba mengintip ke kamar orang tuaku. Aku lihat mereka sudah tertidur lelap. Aku tidak berani untuk membangunkannya. Aku langsung menuju kamarku lagi, membuka laptopku dan lanjut mengerjakan tugas-tugasku. Banyak sekali, kemungkinan aku akan begadang lagi malam ini. Untungnya, besok aku masuk kuliah sore, jadi bisa bersantai dulu di rumah. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Malam itu aku hanya ditemani suara denting jam yang menggema di sudut ruangan rumahku. Tepat jam 12 malam, tiba-tiba aku merasa lapar. Aku lalu pergi menuju dapur untuk melihat makanan yang ada. Dan ternyata semuanya habis. Mungkin orang tuaku pikir, aku tidak akan pulang malam ini, sehingga tidak ada makanan yang disimpan. Karena tidak ada makanan, aku pun memutuskan untuk kembali mengerjakan tugas. Namun tiba-tiba saja terdengar suara pintu terbuka. Krek! Aku lihat sekilas, ibuku masuk ke kamar mandi. Bu, ada makanan enggak? Lapar nih pengen makan, tanyaku setengah berteriak. Ibuku yang berada di kamar mandi tidak menjawab. Sementara itu, aku menunggu ibuku keluar dari kamar mandi. Tapi di dalam kamar mandi itu, tidak terdengar suara apa-apa. Aku bangkit dan segera keluar dari kamarku. Dan saat aku melewati kamar orang tuaku, meskipun agak gelap, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas bahwa ayah dan ibuku masih tertidur lelap. Terus yang tadi masuk ke kamar mandi itu siapa? Penasaran, aku lalu membuka pintu kamar mandi. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku mulai berdiri, aku lantas berlari menuju kamarku. Pikiranku saat itu mulai tidak jelas, dan tiba-tiba saja terdengar suara sangat gaduh di ruang tamu, dan seperti ada suara orang berlari-lari. Aku pun langsung membuka pintu kamarku, namun suara itu hilang, dan kembali hening. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara batuk seorang wanita. Tapi tunggu. Ini bukan suara batuk, melainkan suara yang lebih mirip seperti tawa seorang wanita sambil cegukan.
Bu, aku mencoba memanggil ibu, dan mulai berjalan perlahan menuju ke kamar orang tuaku. Namun langkahku terhenti ketika dari arah dapur ada sesuatu yang bergerak-gerak. Seperti sebuah bayangan putih yang awalnya aku pikir itu gorden, tapi ternyata bukan. Dan astaga! Dari arah dapur aku melihat sesosok bayangan putih yang sangat tinggi, hampir menempel ke langit-langit rumahku. Sosok tinggi itu mulai bergerak semakin membungkuk dan wajahnya mulai terlihat. Sosok itu. Wajahnya berwarna merah kehitaman dengan rambut panjang dan kepalanya melenggak-lenggok melihatku. Aku segera berlari ke kamar orang tuaku berniat untuk membangunkan mereka. Tapi Iho, mereka tidak ada. Kamar ini kosong. Kemana mereka? Jantungku mulai berdetak kencang, keringat dingin mulai bercucuran. Orang tuaku tidak ada. Dan pertanyaanku pun terjawab saat ada suara mobil masuk ke dalam halaman rumahku. Aku lihat dari jendela, itu adalah orang tuaku yang baru saja pulang. Jadi selama tadi aku berada di rumah ini, aku sendirian, aku segera berlari ke arah pintu depan dan membuktikan apa yang aku lihat. Ternyata itu memang orang tuaku yang baru saja pulang. Saat aku tanya, mereka benar-benar baru pulang dari rumah saudaraku. Bulu kuduku berdiri. Jadi yang tadi aku lihat itu siapa? Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.